Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Lisna. Pada hari ini kita akan membahas tentang latihan soal dan pembahasan tentang materi di bab keempat dan kelima, yakni tentang struktur dan fungsi tumbuhan dan sistem pencernaan manusia. Nah, materi ini sangat mudah ya, karena kita bisa mempelajari tumbuhan, struktur dari tumbuhan. Nah, ternyata beberapa teknologi itu juga terinspirasi dari struktur dan fungsi dari tumbuhan. Nah, yang bab selanjutnya yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Nah, kita setiap hari butuh makan ya. Nah, kebutuhan makan itu dicerna pada sistem pencernaan manusia. Untuk apa? Nah, organ-organ apa saja yang menyusun sistem pencernaan manusia ya, fungsi dari masing-masing organ sehingga mendukung sistem pencernaan manusia. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari sistem pencernaan manusia? Nah, apa gangguan yang sering terjadi pada sistem pencernaan manusia? Nah, bagaimana cara upaya pencegahannya? Nah, mari kita pelajari lebih lanjut, nggih. Oke. Nah, yang pertama yakni tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Tahukah kalian apa fungsi dari tumbuhan? Apa sih sebenarnya fungsi dari daun itu? Nah, daun itu berfungsi sebagai apa utamanya? Sebagai tempat fotosintesis. Nah, sebagai tempat fotosintesis, nah di bagian daun itu ada apa? Nah, secara mikroskopis, nah jika daun itu ya dipotret ya secara melintang, nah itu akan tersusun dari beberapa bagian-bagian atau lapisan-lapisan atau jaringan penyusunnya. Nah, ternyata di daun itu ada apa? Ada jaringan mesofil, yakni terdiri atas palisade dan bunga karang. Nah, di sini itu banyak terdapat klorofil atau zat hijau daun sehingga sebagai tempat fotosintesis. Nah, juga ada penyusun bagian epidermis. Epidermis itu adalah bagian yang paling luar dari daun. Nah, ini berfungsi sebagai melindungi jaringan di bawahnya ya, atau di dalamnya. Nah, stomata itu merupakan juga bagian dari epidermis. Nah, juga tersusun atas apa? Tersusun atas jaringan pengangkut xilem dan floem. Xilem ini mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah, sedangkan floem untuk membawa hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, coba perhatikan ya dari gambar ini. Baik, kita langsung tertuju ke soalnya nggih. Bagian yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Nah, sebagai tempat fotosintesis tadi karena ada zat klorofilnya. Berarti zat klorofilnya di mana? Nah, satu itu apa ini? Epidermis. Dua, palisade ada enggak? Kemudian tiga tadi spons ya. Spons ada enggak klorofilnya? Jaringan pengangkut atau di stomata. Stomata itu bagian dari epidermis. Berarti kira-kira yang mana jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah B, 2 dan 3, yakni jaringan palisade dan jaringan spons. Ya, oke. Lanjut ya. Apa sih fungsi dari akar? Akar itu berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari dalam tanah menuju ke daun atau tempat fotosintesis. Nah, ternyata di akar itu ada bagian apa saja yang mendukung akar itu menjalankan fungsinya itu ya. Nah, nih di akar juga terdapat epidermis. Silinder pusat ini apa? Jaringan pengangkutnya. Ada korteksnya, ada ini bulu akarnya juga, ya. Ada apa ini ya? Ada xilem floem, ya. Nah, di akar itu juga terdapat epidermis. Nah, epidermis ini menjadi bulu akar. Nah, modifikasi dari sel epidermis di akar ini adalah apa? Ya.
ini berubah jadi bulu akar. Bulu akar ini berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral yang terlarut ya, dan memperluas permukaan akar. Juga korteks ya. Korteks ini adalah tidak tersusun rapat sehingga berfungsi sebagai cadangan. Nah, dan endodermis. Endodermis ini ya pemisah antara korteks dan silinder pusat, endodermis ya. Kemudian ada stele atau jaringan pengangkut ya, stele silinder pusat ya. Kalau perikardium itu berfungsi untuk membentuk cabang akar. Nah, yang terpenting itu adalah ini kambium. Kambium ini adalah pembuluh pembatas antara pembuluh xilem dan floem yang fungsinya untuk memperbesar akar. Ini yang terpenting adalah kambiumnya, nggih. Ya. Ya, yang ditunjukkan pada gambar X. X ini adalah bulu akar. Bulu akar fungsinya apa? Memperluas daerah penyerapan air dan ya, berarti jawabannya A. Kalau mengangkat air dan unsur dari dalam tanah itu adalah fungsi dari xilem. Nah, melindungi akar ini adalah tudung akar. Berarti jawabannya apa? Jawabannya A. Oke. Apa fungsi batang? Batang itu adalah penghubung antara akar dan daun yang sebagai tempat fotosintesis, sehingga batang itu sebagai alat transportasi. Bagaimana batang itu bisa mendukung sebagai tempat transportasi? Maka harus ada apa? Ya. Harus ada apa? Terutama ada pembuluh angkut atau jaringan angkut. Ada xilem yang berfungsi untuk menyerap air dan zat hara menuju ke daun, sedangkan floem untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, di batang juga ada epidermis, ada kambium juga. Nah, kalau akar tadi memperbesar akar, kalau kambium di batang untuk memperbesar batang. Ya, gampang ya. Oke. Langsung aja ke pertanyaan nggih. Mana yang berfungsi untuk mengedarkan air mineral dan air dari dalam tanah ya? Berarti yang mana? Satu itu adalah kambium ya. Yang kedua itu empulur. Kemudian yang ketiga yang letaknya agak luar itu floem. Yang keempat itu adalah xilem ya. Satu kambium, oke ini ya kambium. Kambium itu adalah penghubung antara xilem dan floem, oke. Kemudian yang kedua empulur itu letaknya agak dalam. Kemudian tiga itu floem, ya. Floem letaknya agak luar. Kalau xilem itu letaknya agak di dalam. Berarti mana yang xilem? Berarti yang nomor 4. Berarti jawabannya adalah apa? Ya betul. Xilem yang keempat. Mana yang berfungsi untuk mengedarkan hasil fotosintesis? Nah, tadi satu itu kambium. Kambium itu untuk memperbesar batang. Kemudian yang kedua itu empulur. Empulur itu sebagai tempat cadangan makanan. Yang ketiga itu adalah floem. Yang keempat itu xilem. Xilem tadi untuk mengedarkan air dan zat hara menuju ke daun. Berarti yang benar adalah yang mana? Yang ketiga. Oke. Ya, jawabannya C. Oke. Nah, bagi tumbuhan adalah satu-satunya makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, jadi fotosintesis itu membutuhkan karbon dioksida, air, cahaya, klorofil sehingga dihasilkan glukosa atau amilum dan oksigen. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum atau glukosa dan oksigen? Caranya dengan melakukan percobaan Sachs dan percobaan Ingenhousz. Nah, percobaan Sachs ini dilakukan dengan cara menutup sebagian dengan kertas karbon, sebagian daun dengan kertas karbon. Kemudian dimasukkan ke air panas ya.
Kemudian setelah itu dicelupkan ke alkohol panas, kemudian ditetesi lugol. Nanti bagian daun yang tidak ditutupi karbon itu akan berwarna biru tua. Hal ini menunjukkan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum atau glukosa. Nah, percobaan Ingenhousz itu dengan menggunakan hidrilla dimasukkan ke dalam corong. Nah, nantinya ditempatkan terkena sinar cahaya. Kemudian nanti di atas corong ini akan terdapat gelembung-gelembung gas. Nah, gelembung-gelembung gas ini itu menandakan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Nah, coba kita ke soal nomor 5 ini. Nah, percobaan di atas, percobaan ini termasuk percobaan SAK. Ini untuk membuktikan bahwa apa? Bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum. Berarti jawabannya apa berarti? Jawabannya adalah C, amilum. Oke. Kemudian yang keenam, percobaan ini dengan hidrilla dimasukkan ke corong dalam air. Nah, ditempatkan di tempat yang terkena cahaya, maka akan terbentuk gelembung-gelembung gas di atas corongnya ini. Maka ini menandakan bahwa apa? Bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Gelembung-gelembung itu adalah oksigen. Nah, berarti jawabannya A. Oke. Nah, ternyata teknologi itu terinspirasi dari struktur dari tumbuhan. Misalkan ini, panel surya. Nah, panel surya ini adalah alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, ternyata teknologi ini terinspirasi dari struktur tumbuhan, di mana daun itu sebagai tempat fotosintesis. Nah, itu kan membutuhkan cahaya dan klorofil sehingga dihasilkan oksigen dan glukosa. Nah, saat klorofil ini di daun ini terkena cahaya matahari, itu akan menyebabkan muatan positif ini akan bergerak sehingga akan menghasilkan ATP dan NADH atau energi kimia, ya, sehingga dapat mengubah CO2 menjadi glukosa, karbon dioksida menjadi glukosa. Nah, ternyata teknologi ini juga terinspirasi dari struktur tumbuhan, yakni daun. Nah, berikut merupakan teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi pada daun. Berarti mana? Berarti A, panel surya. Oke. Nah, teknologi lain yakni pemurnian air. Nah, alat pemurnian air ini juga terinspirasi dari struktur akar. Nah, pada akar eceng gondok, nah, ini ternyata mampu menyerap zat-zat yang berbahaya, ya, racun, ya. Nah, ternyata setelah diteliti dengan mikroskop, ini terdapat membran-membran kecil, ya. Nah, yang berbentuk apa ini? Yang berbentuk aquaporin. Nah, nih, yang dapat dilewati oleh air semacam kayak penyaringnya, ada penyaringnya gitu ya, sehingga partikel lain itu tidak bisa melewati membran itu gitu ya. Nah, ternyata itu menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan atau pemurnian air, sehingga air yang kotor itu dapat disaring sehingga air itu benar-benar bersih dan bisa dikonsumsi, ya. Karena tadi di akar itu ada membran, ya, yang partikel-partikel lain itu tidak bisa lewat di situ, sehingga benar-benar bersih gitu ya, terbebas dari racun, ya, menyerap zat-zat yang berbahaya. Nah, makanya ada ilmuwan itu terinspirasi untuk mengembangkan teknologi untuk memurnikan air gitu ya. Nah, kita ke soal ke-8. Jadi alat pemurnian air itu terinspirasi dari struktur bagian apa? Apakah akar,
batang, daun atau bunga. Nah, berarti jelas jawabannya adalah A, akar. Gampang ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Apa sih sebenarnya fungsi dari sistem pencernaan pada manusia? Pada intinya, sistem pencernaan manusia itu berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan. Untuk apa nutrisi atau sari-sari makanan pada makanan ini diserap? Tujuannya untuk mengubah menjadi energi sehingga bisa digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Nah, organ apa saja dalam sistem pencernaan manusia? Tentunya kalian di SD dulu sudah pernah belajar tentang materi ini ya. Kita tinggal mengingat saja. Nah, di mulut itu terdapat apa? Gigi. Gigi fungsinya untuk menghancurkan makanan. Kemudian lidah itu fungsinya untuk menempatkan makanan ya, sehingga mudah ditelan. Kemudian ada enzim juga di mulut, namanya enzim petialin yang berfungsi untuk mengubah amilum. Jadi nasi itu termasuk amilum. Amilum itu adalah molekul yang sangat besar sehingga harus dipecah. Supaya apa dipecah ini? Supaya tadi nutrisinya itu bisa diambil. Nah, nanti karbohidrat ini akan dipecah menjadi glukosa. Nah, kemudian selanjutnya di kerongkongan. Kerongkongan itu fungsinya untuk penghubung antara mulut dan lambung, sehingga terdapat dorongan, ada gerakan peristaltik di kerongkongan untuk memudahkan ya makanan menuju ke lambung. Nah, yang ketiga, di lambung itu terdapat HCl untuk membunuh kuman dan enzim pepsin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Nah, protein itu adalah molekul yang sangat besar. Nah, protein ini nanti bisa diserap oleh tubuh dalam bentuk asam amino. Nah, di lambung ini protein baru diubah menjadi pepton. Nah, kemudian di sini ada organ tambahan juga, yakni hati dan pankreas. Nah, kemudian usus halus. Nah, usus halus ini terdapat ada 3 bagian. Nah, salah satunya adalah usus 12 jari. Nah, usus 12 jari ini berfungsi untuk tadi mengubah seperti karbohidrat amilum itu menjadi glukosa dengan enzim amilase. Kemudian protein tadi pepton itu akan diubah menjadi asam amino menggunakan enzim tripsin di usus halus. Nah, enzim-enzim ini disekresikan oleh pankreas, dihasilkan oleh pankreas tapi dikeluarkan di usus halus. Kemudian ada enzim lipase juga. Nah, enzim lipase ini berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, sehingga nanti di usus penyerapan itu nutrisi-nutrisi itu akan diserap sehingga akan diubah menjadi energi. Nah, kemudian zat-zat yang tidak digunakan ya itu akan menuju ke usus besar. Nah, sehingga terbentuk fesis. Karena apa bisa terbentuk fesis ini? Karena air itu diserap kemudian dibusukkan oleh bakteri E. coli di usus besar ini. Jadi ini 4. Kemudian 5 ya. Ujung dari usus besar itu adalah anus, ya, tempat pengeluaran ya. Nah, jadi urutannya apa? Nah, urutannya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya. Perhatikan gambar di bawah ini, gambar E ya. Gambar E itu adalah apa? A itu mulut, B itu kerongkongan, C itu lambung, D itu usus besar, E itu usus halus. Usus halus fungsinya untuk apa? Untuk menyerap sari-sari makanan. Penyerapan kadar air, usus besar ya. Menghancurkan makanan menjadi ukuran kecil, gigi di mulut ya. Alat pengecap rasa, lidah ya enggak? Berarti jawabannya apa? B. Oke, nomor 10. Nama organ-organ yang ditunjukkan X. X itu adalah usus besar. Usus besar itu fungsinya untuk apa? Untuk penyerapan kadar air dan pembusukan makanan oleh bakteri E. coli. Tujuannya untuk apa? Untuk pembentukan fesis. Ya, berarti jawabannya apa? Jawabannya B. Nah,
Kalau mendorong makanan secara peristaltik itu fungsi dari kerongkongan, ya. Mencerna makanan secara kimiawi, ya, tapi yang ditunjukkan itu bukan usus 12 jari, ya. Oke, saluran pencernaan berikut ada mulut, usus besar, usus halus, usus besar, kerongkongan, lambung. Maka urutannya yang benar yaitu adalah apa? Mulut, ya. Mulut, ya. Berarti 1, 4, 5, 2, 3. Ya, berarti jawabannya C, ya. Gampang ya. Oke. Nah, ini penyakit yang sering menyerang sistem pencernaan itu biasanya sariawan. Sering ya kalian mengalami ini. Nah, penyebabnya apa tuh sariawan ini? Nah, biasanya tergigit, ya. Kemudian terlalu bersemangat menyikat gigi, ya, ada kesalahan saat menyikat gigi. Nah, kemudian ada infeksi jamur, virus, ya. Nah, kemudian stres juga bisa sariawan, ya, kekurangan nutrisi, ya, terutama apa? Vitamin C. Nah, bagaimana upaya pencegahannya? Dengan mengonsumsi makanan dengan kandungan vitamin C yang tinggi, ya, lemon, ya, jeruk, ya. Bagaimana cara menguji vitamin C? Ya, ini dengan meneteskan lugol dan kanji. Semakin sedikit tetesan lugol dan kanjinya, maka akan semakin besar kandungan vitamin C-nya, ya. Ya, uji vitamin C. Nah, semakin sedikit tetesan, maka semakin besar kandungan vitamin C-nya. Maka buah yang paling bagus untuk mencegah sariawan adalah yang mana? Lemon atau tomat? Berarti lemon karena yang paling sedikit. Nah, jadi jawabannya C. Tahukah kalian apa penyebab penyakit MAH, ya? Sering kan kalian izin us, ya, dulu ketika tatap muka itu izin us karena sakit MAH itu, ya. Perih di bagian perut sebelah kirinya. Nah, itu kenapa kok bisa terkena MAH atau gastritis? Nah, itu karena ada radang pada dinding, ya, lendir pada dinding lambungnya karena HCl-nya meningkat. Nah, penyebabnya adalah makanan yang kotor dan kelebihan asam lambung. Nah, bagaimana cara menghindari penyakit MAH ini? Dengan menghindari makanan yang merangsang lambung, misalnya minuman keras, rempah-rempah, kafein, dan obat-obatan tertentu. Nah, kurangi makan makanan yang berlemak dan pedas. Nah, apa kelainan pada sistem pencernaan yang disebabkan jumlah asam klorida pada lambung berlebihan? Nah, itu disebut apa? Disebut MAH, ya. Ya. Kalau konstipasi itu sembelit, ya. Berarti jawabannya D. Mudah ya. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, kita lanjutkan pembelajaran di grup WhatsApp dan di Google Classroom. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.